Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Hairiyah, NPM 1802091026, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana perbankan. Yang pertama yaitu pengertian dan dasar hukum tindak pidana perbankan. Tindak pidana merupakan suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Menurut Prof. Muljatno, SH, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, juga disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar. Perbuatan pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Selain itu, tindak pidana juga dapat dibedakan antara lain dalam delik dolus atau kesengajaan, delik culpa atau kelalaian, delik komisionis atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh ketentuan pidana, delik omisi atau melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu, delik biasa dan delik khusus, serta delik terus berlanjut dan delik tidak berlanjut. Sedangkan definisi perbankan dapat merujuk ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana di bidang ekonomi ini biasanya disebut juga kejahatan kerah putih atau white collar crime. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, tindak pidana ekonomi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan dapat merugikan masyarakat atau negara. Tindak pidana perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya. Dimensi bentuk tindak pidana perbankan bisa berupa tindak kejahatan seseorang terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap bank lain, ataupun kejahatan bank terhadap perorangan. Sehingga dengan demikian, bank dapat menjadi korban maupun pelaku. Adapun dimensi ruang, tindak pidana perbankan tidak terbatas pada suatu ruang tertentu, bisa melewati batas-batas teritorial suatu negara. Begitu pula dimensi bentuk bisa terjadi seketika, tetapi juga bisa berlangsung beberapa lama. Adapun ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan, dan lebih luasnya mencakup juga lembaga keuangan lainnya. Sedangkan ketentuan yang dapat dilanggarnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis juga meliputi norma-norma kebiasaan pada bidang perbankan. Namun, semua itu tetap harus telah diatur sanksi pidananya. Lingkup pelaku dan tindak pidana perbankan dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum atau korporasi. Tindak pidana perbankan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jenis-jenis tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana yang dilakukan dalam sektor bank. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Menetapkan 13 macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan pasal 50A. Ke-13 tindak pidana itu dapat digolongkan dalam 4 macam, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, dan tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Baik, yang pertama yaitu berkaitan dengan izin. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan disebut juga dengan tindak pidana bank gelap. Tindak pidana bank gelap merupakan badan-badan yang melakukan kegiatan usaha perbankan tanpa adanya izin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut dari pimpinan Bank Indonesia. Jadi, dikatakan sebagai bank gelap adalah ketika pihak tersebut melakukan kegiatan bank seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tetapi ia tidak mempunyai izin dari Bank Indonesia untuk melakukan hal tersebut.
Pada dasarnya, tidak ada perbuatan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur secara khusus definisi dari bank gelap atau shadow banking. Berdasarkan basic knowledge dan best practice, bank gelap merupakan badan-badan yang melakukan kegiatan usaha perbankan tanpa adanya izin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut dari pimpinan Bank Indonesia. Suatu praktik kegiatan usaha perbankan dapat dikategorikan sebagai praktik bank gelap apabila memenuhi sekurang-kurangnya kategori sebagai berikut. Yang pertama yaitu praktik kegiatan usaha perbankan tanpa mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Yang kedua, praktik kegiatan usaha bank di dalam bank, misalnya karyawan atau pegawai bank menjalankan usaha bank atau memberikan pinjaman dari atau menampung dana kepada masyarakat melalui rekening atas namanya, dengan menerima keuntungan dari rekening tersebut sebenarnya adalah nasabah lain. Yang ketiga yaitu kegiatan investasi yang mengarah pada kegiatan usaha perbankan tanpa izin, misalnya bisnis multi-level marketing atau MLM yang memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang kepada anggotanya. Yang keempat, penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan menjanjikan bunga simpanan atas dana nasabah yang tidak wajar. Misalnya, koperasi yang memberikan bunga yang jauh lebih tinggi dari perbankan pada umumnya atas fasilitas simpan pinjam anggotanya. Yang kelima yaitu menjanjikan keuntungan investasi yang tidak wajar atau investasi dalam jangka waktu dekat dengan keuntungan yang begitu banyak, baik berupa pendapatan, imbalan hasil, atau profit sharing, baik dalam bentuk persentase maupun dalam bentuk jumlah nominal tanpa kejelasan latar belakang dan perhitungan investasi. Terhadap pelaksanaan praktek bank gelap tersebut di atas, potensi pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, mengatur bahwa pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia dapat dikenakan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Jika dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu dan terhadap kedua-duanya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, badan atau pengurus badan tersebut dapat berpotensi dikenakan pasal perihal penggelapan, pasal 372 KUHP dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 900.000, atau penggelapan dalam jabatan, pasal 374 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau penipuan, pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Ancaman tindak pidana penggelapan dan atau penipuan bisa dijerat, maka para penghimpun dana masyarakat ini sejak awal memiliki itikat tidak baik yang mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian. Yang kedua yaitu berkaitan dengan rahasia bank. Yang terkenal memegang rahasia bank adalah negara Swiss. Dahulu di Swiss, apa yang disebut rahasia bank bersifat mutlak, artinya bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahuinya. Karena kegiatan usahanya dalam keadaan bagaimanapun, beberapa negara termasuk Indonesia memperlakukan tentang rahasia bank bersifat relatif atau nisbi, atau tidak mutlak. Dalam hal-hal tertentu dapat diungkapkan, misalnya dalam hal perkara atau pajak. Namun, apa yang dimaksud dengan rahasia bank tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Bank Indonesia pada tanggal 11 September 1969 dengan Surat Edaran Nomor 2-337.UPB-PB.B memuat ketentuan tentang rahasia bank sebagai berikut. Keadaan keuangan nasabah yang tercatat
padanya ialah keadaan mengenai keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala simpanannya, yang tercantum seperti dalam semua pos pasifa dan segala pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam berbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan. B. Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan ialah segala keterangan orang atau badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya, yaitu yang pertama pemberian pelayanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri. Yang kedua, pendiskontoan dan jual beli surat berharga. Yang ketiga yaitu pemberian kredit. Rahasia bank pada hakikatnya diperlakukan demi kelangsungan usaha perbankan karena masyarakat hanya menyimpan dananya pada bank. Jika ada jaminan bahwa bank tersebut tidak akan menyalahgunakan tentang simpanan atau keadaan keuangannya. Bank, sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat, berkewajiban menjaga rahasia bank atau duty of confidentiality. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka yang dimaksud dengan rahasia bank telah dipersempit, keterangan nasabah, penyimpan dan simpanannya. Tetapi berdasarkan penjelasan resmi pasal 40, maka jika nasabah debitur yang sekaligus menjadi nasabah penyimpan, maka keterangan mengenai nasabah tersebut harus dirahasiakan. Di Indonesia juga bank diwajibkan menjaga rahasia bank, pasal 40, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk kepentingan perpajakan diatur dalam pasal 41, untuk kepentingan piutang bank diatur dalam pasal 41A. Yang ketiga untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, hal ini diatur dalam pasal 42. Yang keempat untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata, hal ini diatur dalam pasal 43. Yang kelima yaitu dalam hal tukar-menukar informasi antar bank, hal ini diatur dalam pasal 44. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank. Berkembangnya kejahatan di bidang perbankan disinyalir karena lemahnya pengawasan internal bank dari bank sentral. Hal ini disebabkan oleh ketidaktelitian melakukan pengawasan mengingat besarnya jumlah transaksi harian di bank dan kantor cabang, ketidaktahuan teknik dalam pengawasan internal bank atau lemahnya profesionalisme. Adanya unsur moral hazard, yaitu terjadinya kolusi antara pengawas bank dengan penjahat perbankan dari luar untuk melakukan kejahatan. Selain itu, sulitnya memberantas kejahatan perbankan disebabkan pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi ekonomi lainnya. Kemudian, pihak pidana perbankan ini memerlukan penanganan yang khusus dari aparat penegak hukum. Melihat dimensi korban yang sangat besar, baik korban masyarakat maupun negara, dan melampaui batas-batas teritorial, dan juga menyerang secara langsung sistem ekonomi yang dianut oleh satu bangsa, serta akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan kehidupan bisnis, maka perlu mengorganisasikan secara sistematis kebijakan kriminal guna menanggulanginya. Penegakan hukum dalam bidang perbankan dan kejahatan perbankan bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik dalam bidang hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana, maupun dalam bentuk lain. Khusus penegakan hukum dalam bidang hukum pidana bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu mulai sarana penal dan non-penal. Sarana penal caranya adalah mendayagunakan hukum pidana dan hukum administrasi, sedangkan sarana non-penal bisa dilakukan melalui cara pengawasan perbankan, sistem pengawasan, dan penguatan regulasi melalui prinsip kehati-hatian, menetapkan jaringan pengaman sektor keuangan, pemantapan sistem perbankan, serta praktik good corporate governance, serta pemenuhan prinsip kehati-hatian. Profesionalisme aparat terus ditingkatkan sehingga mempunyai kemampuan integritas yang tinggi, mempunyai kompetensi yang cukup, serta mempunyai reputasi keuangan yang baik, ataupun langkah-langkah pendayagunaan semua cara untuk memberantas kejahatan di bidang perbankan perlu dilakukan mengingat aparat penegak hukum seolah-olah tidak berdaya atau tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Dikarenakan yang pertama, the high economic or political status of their perpetrators atau kedudukan ekonomik atau politik yang kuat dari pelaku.
Yang kedua yaitu the circumstances under which there had been committed were such as to decrease the likelihood of their being reported or and prosecuted, atau keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut. Secara spesifik, dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan kejahatan perbankan, maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah yang pertama yaitu perlunya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang akunting dan keuangan. Yang kedua yaitu sistem pengawasan dari pihak bank yang efektif, dan ini bisa dilakukan kalau rekrutmen pegawai lebih menekankan kepada mental ideologi. Yang ketiga yaitu perluasan kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya, bukan hanya sekadar menyangkut rahasia bank. Yang keempat yaitu perlu pembaruan perundang-undangan dalam bidang ekonomi, undang perbankan. Yang keempat yaitu berkaitan dengan usaha bank. Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasinya kegiatan usaha bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa maupun diberikan kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Tindak pidana perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan undang-undang lainnya yang mengatur atau berhubungan dengan perbankan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang pengubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya. Suatu pertanyaan yang sering timbul adalah apakah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan merupakan tindak pidana umum atau khusus? Hal ini berkaitan dengan tugas penyelidikan terhadap tindak pidana ini. Terdapat kesan bahwa pihak kepolisian menganggapnya sebagai tindak pidana umum, karena walaupun tindak pidana ini diatur di luar KUHP, tetapi Undang-Undang Perbankan tidak mengatur hukum acara khusus mengenai tindak pidana perbankan. Ada pihak lain yang menyebut sebagai tindak pidana khusus, karena diatur di luar KUHP. Ancaman hukum berat dan kumulatif dengan minimum hukuman dan atas sedikit hukum acara seperti yang diatur dalam pasal 42 yang berkaitan dengan permintaan keterangan yang bersifat rahasia bank dalam proses peradilan perkara pidana. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana khusus, sebagaimana penjelasan dari pasal 284 KUHP. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.